Dalam sejarah bangsa Indonesia, ada momen yang mengubah takdir pada tanggal 1 Juni 1945. Di tengah pergulatan kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato legendarisnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sana lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi fondasi identitas. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila. Kita semuanya dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Di tengah pendudukan Jepang pada tahun 1945, bangsa Indonesia bersiap menuju kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini bertugas menyelidiki dan merancang dasar-dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI menjadi tonggak penting menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui badan ini, Indonesia menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI digelar pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Wadyodiningrat, sidang ini melibatkan 67 anggota dari berbagai kalangan nasionalis Indonesia. Pembahasan berfokus pada dasar-dasar negara merdeka, termasuk perdebatan tentang bentuk pemerintahan, republik versus monarki, serta isu agama, ekonomi, dan sosial. Karena usulan yang ada belum mencapai kesepakatan, maka dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara secara lebih mendalam. Panitia ini berhasil membuat naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Ketegangan sempat terjadi karena beberapa tokoh merasa keberatan dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena beberapa peserta yang hadir dalam diskusi ada yang beragama selain Islam. Akhirnya, dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui berbagai diskusi yang cukup panjang, titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setiap konsep tersebut memiliki hakikat yang sama, meskipun urutannya berbeda-beda. Setelah melalui proses konseptualisasi yang cukup panjang, yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer. Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 mengajarkan kita tentang persatuan di tengah perbedaan. Di era digital saat ini, nilai ini lebih penting dari sebelumnya, di mana perbedaan pendapat sering memicu konflik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah toleransi dan dialog, seperti perdebatan di sidang BBUPKI antara Republik dan Monarki. Kita harus belajar mendengarkan dan mencari titik temu. Nilai keadilan sosial Pancasila mengingatkan kita untuk melawan ketimpangan, seperti dalam isu lingkungan, ekonomi, dan hak asasi manusia di zaman sekarang. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi panduan untuk menghadapi tantangan global seperti polarisasi media sosial dan perubahan iklim. Mari jaga nilai-nilai ini untuk masa depan yang lebih baik.